Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jari Badida, NPM 23100224 dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A Banjarbaru. Nah, jadi sesuai dengan tugas mata kuliah Analisis Sistem Informasi, untuk menjelaskan mengenai tugas studi kasus yang sudah Anda kerjakan selama perkuliahan Analisis Desain Sistem Informasi semester 5 ini. Nah, jadi pada pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara Anda mendapatkan studi literatur, referensi, dan ide apa yang didapat dari referensi tersebut. Nah, jadi studi literatur yang saya dapatkan dengan mencari dan juga membaca jurnal, artikel, serta karya ilmiah melalui internet, melalui Google Scholar, yaitu terutama membahas mengenai sistem informasi, bimbingan belajar, dan les privat. Karena saya mengangkat hal ini, nah jadi dari referensi yang saya gunakan itu membahas permasalahan yang sering terjadi dalam proses les privat dan juga bimbingan belajar, yaitu pencarian yang masih manual, ya serba manual lah bisa dibilang, dan juga belum terintegritas secara rapi. Nah, jadi dari referensi tersebut saya memperoleh ide untuk dapat membantu dan membuat sebuah sistem les privat ataupun bimbingan belajar untuk membantu siswa dan juga orang tua dalam mencari pengajar dengan lebih mudah. Jadi yang dapat mengatur jadwal belajar secara lebih jelas dan rapi, serta melakukan pembayaran melalui sistem tersebut. Nah, jadi dari referensi ini juga memberikan saya gambaran bahwa pentingnya untuk membuat sistem yang rapi, mudah digunakan, user friendly sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu pada pengumpulan data, apa masalah dan solusi yang saya dapatkan untuk kebutuhan fungsional sistem. Nah, jadi pada pengumpulan data, saya menemukan beberapa masalah utama yang berkaitan dengan kebutuhan fungsional sistem. Nah, yaitu proses pengelolaan les ini masih dilakukan secara manual. Jadi guru masih mencatat jadwal secara manual, absensi dan nilai-nilai itu secara manual menggunakan buku atau file-file yang terpisah. Jadi kemungkinan terjadi kesalahan dari pencatatan dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama, dan siswa juga sering terlambat mendapatkan informasi karena belum real time. Sementara jadi orang tua juga harus menghubungi guru terlebih dahulu untuk mengetahui perkembangan anak dan juga status pembayaran. Nah, juga pembayaran yang belum berada dalam satu sistem. Nah, jadi pencatatan itu rawan keuangannya itu kurang rapi dan rawan terlewat. Nah, jadi dari masalah tersebut, solusi yang saya ajukan adalah untuk merancang sistem informasi yang menyatukan seluruh proses pengelolaan les dalam satu platform yang terintegritas. Nah, jadi sistem ini memungkinkan guru untuk mengelola jadwal, nilai, tugas, dan absensi secara langsung. Nah, sedangkan siswa dapat mengakses jadwal, mengerjakan tugas, serta melihat nilai secara real time, dan orang tua dapat membantu memantau perkembangan belajar anak serta melakukan pembayaran itu secara online saja. Nah, jadi dari sistem yang baru ini harapannya proses administrasi itu menjadi lebih cepat, lebih rapi, data tersimpan dengan rapi, mudah diakses, dan kegiatan les dapat berjalan lebih efektif dan terorganisir lah. Oke, yang ketiga itu siapa saja yang menggunakan sistem, data yang digunakan, serta alur pengembangan sistemnya. Yang pertama, siapa saja menggunakan sistem. Jadi di sistem ini ada 4 pihak utama, yaitu admin, guru, siswa, dan juga orang tua. Nah, admin bertugas mengelola seluruh data dan aktivitas dalam sistem. Sedangkan guru menggunakan sistem untuk mengatur jadwal mengajar, memberikan dan menilai tugas, mengisi nilai, serta mencatat kehadiran siswa. Sedangkan siswa memanfaatkan sistem untuk melihat jadwal, mengerjakan dan mengumpulkan tugas, serta melihat
hasil nilai belajarnya. Sedangkan orang tua di sini menggunakan sistem untuk memantau perkembangan belajar anak dan melakukan pembayaran melalui sistem. Nah, sedangkan untuk data yang digunakan pada sistem itu meliputi data pengguna, data guru, data siswa, data orang tua, data mata pelajaran, data jadwal, data kelas, data nilai, data tugas, dan pengumpulan tugas, serta data pembayaran. Nah, untuk alur pengembangan sistemnya sendiri itu saya mulai dari pengumpulan data dan juga analisis kebutuhan pengguna melalui studi literatur yang saya cari untuk mencari artikel dan juga jurnal-jurnal yang berhubungan dengan les privat atau bimbingan belajar, serta dari wawancara yang waktu itu saya mewawancara ponakan saya sebagai pandangan dari siswa dan juga orang tua saya sebagai pandangan dari pengajar. Nah, setelah itu dilanjutkan saya membuat rancangan sistem dan juga basis datanya. Setelah itu saya membuatkan tampilan antarmuka untuk sistemnya yang menghasilkan input dan juga output. Selanjutnya, pertanyaan keempat, tampilan antarmuka sistem yang dikembangkan dari input proses hingga output yang dihasilkan. Jadi, tampilan antarmuka sistem yang saya kembangkan ini dirancang agar mudah dipahami dan digunakan. Jadi, tidak terlalu ribet-ribet. Jadi, hanya tampilan yang bisa dibilang simple lah. Jadi, prosesnya dimulai dari input data melalui form yang telah disediakan, itu login terlebih dahulu. Setelah itu pengisian data pengguna, setelah itu daftar, transaksi, input nilai, dan input sebagainya lah, dengan tombol yang jelas untuk menyimpan atau mengolah data. Nah, jadi setelah diinput, sistem secara otomatis memprosesnya di latar belakang meliputi validasi data, jadi perhitungan serta penyimpanan ke dalam database. Nah, dari hasil tersebut kemudian ditampilkan sebagai output dalam bentuk informasi yang terstruktur seperti tabel data, status, transaksi, laporan. Nah, jadi memudahkan pengguna dalam melihat hasil pengolahan data. Nah, mungkin itu tadi dari penjelasan saya mengenai 4 poin utama dari studi kasus yang saya kerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.